Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanafi, CGB Angkatan 9 dari SDIT Hidayah Ceper. Pada kesempatan ini kami akan melakukan praktik coaching supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagio Mulyono, CGB Angkatan 9 dari Kabupaten Klaten, asal sekolah SDIT Hidayah Klaten Utara, dengan fasilitator Ibu Budi Nuryani dan pendamping praktek Ibu Eni Kurniasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Kurnianto, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Klaten. Di sini kami akan melakukan praktik coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Bagio? Alhamdulillah Pak Nabi, hari ini sehat, bugar, dan bahagia tentunya. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini saya menyampaikan Bapak Bagio akan melakukan coaching dengan coaching terkait supervisi akademik. Nanti saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk pada saat proses coaching nanti ya. Kemudian saya juga akan mendiskusikan rubrik penilaiannya. Yang pertama ada apakah proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar sesuai alur delta. Kemudian yang kedua, sebelumnya karena pentingnya alur ini ya, jadi kita harus melakukannya dengan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Kemudian mendengarkan secara aktif dan hadir secara penuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan atau diingat dalam proses coaching nanti, bahwa di dalam proses coaching terhadap beberapa prinsip prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian kedua proses yang kreatif ya, kemudian terakhir adalah dengan memaksimalkan potensi ya. Semoga nanti dapat dilakukan dengan lancar. Sampai di sini apakah ada pertanyaan Pak Bagio? Ya, pertanyaan mungkin nanti bisa saya sampaikan di akhir ya Pak ya. Tapi insya Allah untuk melakukan sesi coaching nanti yang akan saya lakukan, saya sudah persiapkan dengan mencoba memahami alur coachingnya. Tadi disampaikan tentang alur delta. Insya Allah nanti coachingnya akan kita lakukan sesuai dengan alur tersebut. Jadi mulai dari tujuan kita melakukan coaching itu apa, kemudian mengidentifikasi, kemudian kita akan coba menggali tentang rencana aksinya seperti apa, kemudian yang terakhir ya tentang tanggung jawab, artinya komitmen, kemudian pembelian opsi-opsi yang muncul dari coaching itu itu seperti apa gitu. Jadi harapannya memang solusi itu ya coach sendiri ya nanti yang akan bisa menyampaikan ide-idenya kepada saya begitu. Kemudian prinsip-prinsip tadi matur nuwun sekali sudah diingatkan tentang kemitraan, tentang proses kreatif, tentang menggali potensi. Juga nanti seperti kompetensi inti juga nanti sudah jadi bahan kami ya, yang ada 3 kompetensi inti ya. Jadi tadi ada preferensi kehadiran penuh ya. Kemudian yang kedua kemitraan, yang kedua itu benar ya, mendengarkan aktif ya. Kita akan coba mendengarkan aktif dari coaching. Kemudian yang ketiga adalah menggali potensi coaching gitu. Nanti sebelum proses coaching mohon maaf ya. Jadi yang ketiga itu kompetensi inti adalah mengajukan pertanyaan berbobot itu tadi. Ya, nanti sebelum proses coaching saya sudah akan masuk pertanyaan untuk ngecek kesiapannya begitu. Ya, siap. Ini kan Bapak Bagio, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bagio. Selamat siang Mbak Septia. Mohon maaf boleh meminta waktunya sebentar. Oh iya, silakan Mbak Septia Nobato. Iya. Begini Pak sebenarnya Pak. Saya itu akhir-akhir ini pusing Pak. Pusing. Iya. Kenapa ya? Karena gini Pak. Ini kan udah mau kenaikan kelas. Oh iya iya. Karena saya kan mengajar kelas 4 dan anak-anak saya itu ada satu anak yang belum bisa membaca Pak seperti itu. Oh, iya, iya. Jadi itu membuat saya pusing Pak. Gitu ya. Terus keperluannya? Ini Pak, saya ingin sharing sama Pak Bagio. Mungkin nanti ada solusi dari permasalahan saya begitu Pak Bagio. Oke. Ya terima kasih ya Pak Safian ya. Jenengan sudah mempercayai saya untuk apa ya diajak berbagi gitu ya. Jadi memang permasalahan apa ya kalau kelas 4 apa namanya tidak bisa baca bikin pusing ya Pak. Iya betul Pak. Mungkin tidak hanya Pak Septian, andaikan saya juga mendapati sesuatu seperti itu juga pusing ya. Jadi berarti hari ini kita akan ngobrolkan dalam sesi coaching ya Pak ya. Iya, Pak. Dalam sesi coaching tentang apa tadi anak yang tidak bisa membaca, kemudian padahal sudah kelas 4 gitu ya. Kalau selama ini dari awal semester sudah ketahuan tidak bisa membaca ya. Iya Pak Bagio. Terus selama ini yang dikerjakan Pak Septian. Begini Pak Bagio, karena ini anak-anak kan sudah kelas 4, mayoritas kan untuk belajar membaca itu kan biasanya di kelas rendah Pak. Jadi kelas 4 itu hanya mempelajari tentang konsep-konsep saja dan penerapan-penerapan, sehingga kalau saya itu fokusnya kepada anak ini, nanti anak-anak yang lain akan ketinggalan seperti itu Pak. Jadi saya selama ini ya mungkin masih terlalu fokus kepada yang anak-anak dalam jumlah besar ini Pak Bagio, seperti itu. Berarti selama ini belum ada pendampingan ya Pak ya? Iya. Si anak tadi namanya siapa Pak kalau boleh tahu? Iya, baik, namanya Mas Fendi Pak. Mas Fendi. Iya. Belum ada pendampingan ya selama ini. Iya betul. Kalau yang sudah ya memang tadi belum ada pendampingan. Yang sudah Pak Septian lakukan untuk si anak tadi apa? Ya mungkin kedepannya begini Oh Pak ya. kedepannya ya. Oke. Kedepannya kalau saya ini memberi jam tambahan kepada anak ini ketika setelah pulang sekolah itu bagaimana ya Pak ya? Ya. Setelah pulang sekolah belum pernah dicoba ya? Belum. Iya Pak. Kalau mungkin ada alternatif lain selain pulang sekolah. Iya, saya mungkin juga gini Pak, saya akan meminta bantuan dari guru-guru yang lain. Misalnya ketika dalam apa itu saya nggak bisa ngajar di kelas, misalnya ada kegiatan di luar itu kan saya banyak meninggalkan kelas, saya akan minta guru yang lain untuk mengganti kelas saya dan meminta beliau untuk juga fokus pada anak ini seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Oke, terus mungkin ada alternatif lain selain dua tadi. Kalau begini gimana Pak? Kalau saya menggunakan apa ya media pembelajaran yang menarik, misalnya saya menggunakan buku cerita yang ada gambar-gambarnya sesuai minat anak ini gitu Pak. Gitu ya. Tadi Pak Satya sudah ada beberapa alternatif ya, mulai dari jam tambahan, kemudian minta bantuan teman sejawat, kemudian media yang menarik. Dari ketiga hal itu, mungkin ada seberapa peluangnya, peluang bagi anak si Mas Fendi tadi ya. Iya. Jadi kayaknya lebih cocok yang mana itu? Dari sisi peluang ya, lebih besar mana? Kemungkinan kalau saya rasa ya Pak ya, itu anak ini akan peluangnya lebih besar kalau kita beri jam tambahan Pak. Oh gitu ya. Iya. Walaupun jam siang ya. Iya. Kemungkinan seperti Kalau itu. dari sisi waktu itu mungkin ada jam tambahan dari sisi waktu ya. Iya. Tadi kan siang. Siang itu biasanya
Kira-kira anak Mas Fendi-nya capek enggak ya? Iya, ya sebenarnya kita harus konsultasi juga dengan orang tua sih. Ya. Jadi bagaimana memotivasi Mas Fendi itu agar dia ini mau belajar membaca itu walaupun waktunya pagi, siang ataupun sore. Iya. Yang penting kita beri motivasi kepada anak ini dan komunikasi sama orang tua seperti itu, Pak. Oh, sip. Berarti memang peluangnya lebih besar untuk beri jam tambahan ya. Iya, seperti itu. Kalau dengan teman sejawat memang agak susah atau gimana, Pak? Iya, kalau sama teman sejawat khususnya di tempat saya kan guru juga terbatas, Pak. Oh iya. Jadi kegiatan-kegiatan di luar juga banyak. Ketika ada salah satu guru yang izin saja, kami sudah seperti kelabakan waktu itu, Pak. Jadi ya, sip. lebih peluangnya lebih Mendekati yang memberikan jam tambahan. ya. Ya, saya kira itu sebenarnya sudah solutif gitu ya. Jadi beri jam tambahan. Jadi diharapkan harapannya apa nanti kalau ada tambahan itu? Mungkin targetnya targetnya sampai kapan si anak ini bisa membaca, sampai bisa membaca gitu. Mungkin jenengan sebagai guru kan harus punya target. Nanti kan sudah kelas 4 ya. Iya. Mudah-mudahan nanti kelas 5 harus bisa, atau mungkin sebelum kelas 5 sudah bisa baca gitu. Iya. Boleh disampaikan. Untuk targetnya sebelum anak ini naik ke kelas 5, jadi harus sudah bisa membaca, Pak. Jadi sebelum guru itu membuat laporan kepada orang tua, anak ini harus sudah memiliki kemajuan, paling enggak anak ini ada kemajuan dalam hal membacanya. Misalnya kalau kemarin hanya mengenal suku kata itu, sekarang sudah sampai ke kata, bahkan sampai ke kalimat seperti itu, Pak. Ya. Untuk mencapai target itu, Pak Sofia, ya kira-kira ada faktor penghambat nggak? Faktor penghambat itu sebenarnya konsisten waktu, Pak. Jadi ajaknya ajaknya waktu siang, misalnya ketika jam pulang sekolah, ketika kita tidak ada kegiatan kan kita bisa membimbing enak, tapi ketika kita ada kegiatan berarti hal itu akan ada lowong untuk ada anak itu, sehingga anak itu tidak ada jam tambahan kepada si Mas Fendi ini. Iya. Berarti sudah ada solusinya ya. Jadi walaupun mungkin nanti ada beberapa hambatan, tapi kayaknya Pak Sarjan sudah punya rambu-rambu untuk antisipasi, betul ya? Seperti itu. Terus kira-kira ini yang terakhir itu, dengan target kelas 5 sudah harus bisa baca, itu kira-kira sampai waktu itu mau dimulai kapan gitu kira-kira? Iya. Sebenarnya kalau waktu itu secepatnya lebih baik ya, Pak, ya, karena sekarang sudah mendekati kenaikan kelas. Jadi paling enggak minggu ini akan saya konsultasikan dulu dengan kepala sekolah, ya, harus tahu dulu kegiatan apa yang nanti kok ada anak ini kok pulangnya terlambat, itu kenapa, tadi kepala sekolah harus tahu. Kemudian saya juga konsultasikan juga, komunikasikan kepada orang tua dari anak ini, sehingga secepatnya minggu ini akan bisa dilaksanakan. Ya. Insya Allah ya, minggu itu dilaksanakan, kemudian nanti sebelum kelas 5 anak ini sudah bisa baca, semoga ya Pak ya. Mungkin sesi berbagi kita untuk anak panjenengan Mas Fendi, saya pikir kalau saya bisa merangkum dari apa yang jenengan sampaikan, jenengan sudah menemukan solusi sebenarnya, tinggal nanti eksekusi di lapangan gitu. Dan untuk menjaga keajekan itu kira-kira bagaimana, Pak? Jadi kalau begini saya rencananya mau buat jadwal, Pak. Jadi mungkin seminggu 3 kali kepada anak ini, sehingga ketika ada jadwal kepada anak ini saya akan benar-benar meluangkan waktu untuk kegiatan seperti itu. Ya.
Terima kasih Pak Septian. Ya, siap. Nah, ini dengan yang punya masalah saya juga ikut terinspirasi sebenarnya. Mungkin masalah yang jenengan itu juga akan dialami dengan guru-gurunya. Ya, insya Allah nanti kalau kita ketemu lagi kita lanjutkan ya. Jadi sekaligus nanti saya pengen pengen tahu progresnya seperti apa Mas Fendi itu. Gitu ya. Terima kasih ya Pak Bagio. Ya sama-sama. Saya juga terima kasih juga meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya dalam menghadapi masalah ini dan menemukan solusi dari permasalahan ini. Ya. Saya juga sangat terima kasih sekali bisa berbagi dengan Anda. Mudah-mudahan bermanfaat buat jenengan dan saya juga. Amin. Terima kasih sebelumnya. Saya mohon pamit. Pak Bagio silahkan untuk melanjutkan kegiatannya. Iya. Kegiatannya apa ya? Ya, terima kasih kembali ya Pak Septian. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik Pak Bagio, tadi dalam Pak Nafi. Pak Bagio sudah melakukan praktek coaching dan beberapa hal atau catatan bahwa Pak Bagio sudah melakukan praktek coaching dengan baik sesuai alur cerita. Kemudian dari praktek ini tadi ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya nanti. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya tadi ya. Oke, dari yang saya amati tadi yang pertama Pak Bagio sudah melakukan percakapan dengan memunculkan tujuan percakapan ya, jadi tanya ingin menyampaikan apa dan seterusnya tadi ya. Kemudian juga Pak Bagio juga sudah menanyakan membuat pertanyaan berbobot, kemudian dengan untuk mengidentifikasi ya, untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian juga sudah menanyakan beberapa hal yang bisa dilakukan coaching, termasuk juga ada hambatan, tantangan, dan kemudian juga komitmen atau tanggung jawab yang akan dilakukan setelah selesai coaching tadi. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan yang dari yang saya sampaikan adalah dari yang sudah Pak Bagio lakukan sesi coaching tadi. Yang ingin saya tanya adalah apakah dari hasil cakaran tadi menurut Pak Bagio indikator apa yang sudah Pak Bagio kembangkan dari sesi coaching tadi ya. Pertama itu mungkin bisa langsung dijawab saja. Ya, yang masih perlu saya tingkatkan gitu ya Pak ya. Betul. Ya tentunya alur percakapan, kejelasan percakapan. Mungkin saya terlalu banyak mengulang kata-kata, ya ini sebenarnya tidak perlu ya. Jadi perlu saya tingkatkan menjadi kalimat yang efektif. Dalam bahasa Indonesia kan gitu ya, ada kalimat efektif ya Pak. Ya, ada. Jadi menyusun kalimat ternyata nggak semudah membalik tempe. Jadi naik goreng tempe itu penak. Iya, dan nggak kosong. Tapi ternyata membuat kalimat efektif memang perlu latihan. Jadi itu yang perlu akan saya tingkatkan. Kemudian yang kedua adalah tentang mendengarkan aktif itu. Kadang ada suara-suara di luar itu yang kemudian membuat saya itu agak terganggu sedikit. Makanya ini juga latihan mendengar itu penting. Jadi akan saya coba kembangkan lagi. Saya kira itu ya, yang dua itu yang masih sangat kurang. Kalau yang lain ya kurang, tapi yang sangat kurang itu. Baik, yang kedua dari hasil coaching tadi, untuk praktek coaching selanjutnya, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Bagio kembangkan? Tadi yang sudah tentang mendengar aktif ya. Selain itu apa lagi? Ya sebenarnya kalau mau dikembangkan ya semua kita akan kembangkan, mulai dari alur ceritanya ya, jadi tujuannya seperti apa, kemudian mengidentifikasinya. Barangkali kurang begitu menukik itu ya, kemudian menggali rencana aksinya gitu. Tadi kan cuma ada beberapa
2 atau 3 yang kemudian muncul, mestinya harusnya lebih dari itu. Tapi karena kekurangan ide saya, ide itu harus kita kembangkan lagi. Kemudian masalah menggali komitmen juga perlu perlu ada penekanan lagi. Jadi semuanya harus dikembangkan gitu. Baik, semuanya insya Allah bisa ya Pak ya. Iya, amin. Baik, saya kira cukup untuk Ya, terima kasih. hari ini. Untuk berikutnya waktu saya kembalikan kepada Pak Bagio untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Oh iya, terima kasih Pak Nafi, terima kasih atas saran dan umpan-umpan panjenengan. Insya Allah dari sesi coaching yang selanjutnya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Baik.